Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Gunawan, Standbook F1212045. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai penggunaan aplikasi IP atau interaktif vector visit. Nah, di sini kita buka dulu untuk aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi dari IP itu sendiri atau interaktif vector visit. Begini dia modelnya. Kemudian di sini kita disuguhkan pada tempat atau penyimpanan database. Nah, di mana kita ingin menyimpan. Seperti kalau teman-teman ingin menyimpan database ini, tinggal pilih saja sesuai keinginan teman-teman mau disimpan di mana. Nah, di sini sudah ada tempat penyimpanan sendiri. Oke. Nah, aplikasi IP ini digunakan biasanya untuk menentukan kandungan dari hidrokarbon. Nah, setelah kita berada pada aplikasinya, input atau kita masukkan adalah itu datanya atau data yang ingin kita gunakan. Seperti contohnya itu di sini kita buka dulu datanya. Nah, pada datanya ini ini sempat saya setelah membuat terlebih dahulu tugasnya dan kita pakai data ini dia. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan untuk eh, membuat atau data cadangan hidrokarbon yang kita akan masukkan ke aplikasi IP itu sendiri. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, setelah kita ada datanya yang kita ambil di lapangan, maka kita harus memasukkan di awalnya itu kita di load data. Nah, di load data ini kita masukkan datanya, yaitu dia tipenya itu LAS atau LBS load. Nah, karena data tadi ini adalah tipe data dari LAS atau LBS load. Kita masukkan. Nah, kita input datanya. Nah, setelah itu untuk tipe pertama depth-nya ini kan ada depth, GR, SP, dan lain-lain. Nah, pada tipe kalau kita untuk menentukan hidrokarbon ini kita pakai untuk depth-nya sendiri. Nah, kita masukkan depth, kemudian kita ubah namanya. Ubah namanya dengan cara bagaimana create new well terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan well name-nya kita pakai itu latihan 1. Nah, pada latihan 1 itu topnya di sini kita lihat ada top depth sama bottom depth. Ketinggiannya kan. Nah, pada top depth-nya ini kita masukkan yaitu 9.650. 9.650. Kemudian untuk bottomnya kita masukkan di sorry. Top depth-nya itu 290. Kemudian bottom depth-nya itu ada pada 9.650. Nah, kemudian step-nya itu kita pakai ini if well step yaitu 0,5. Nah, setelah itu unitnya kita pakai feet atau ketinggiannya kita pakai feet. Depth-nya sudah, dalamnya sudah, baru latihan 1. Nah, kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke, di sini namanya sudah dan kita load. Nah, setelah kita load ini disarankan untuk kita yes to all tadi. Nah, kalau sudah kita close, nah di sini setelah sudah pernah membuat terlebih dahulu datanya, nanti akan jadi seperti ini. Ini data yang kita buat tadi ya. Kalau ini yang data pernah saya buat, ini dia. Nah, ini data-datanya, tapi kita akan buat dari awal.
Nah, setelah itu masukkan dulu untuk the full IP-nya atau ininya. Nah, ini dia adalah kolom pengertiannya kita, di mana di sini ada depth-nya sampai 9.000. Tapi yang kita akan gunakan di sini berdasarkan problem set, yaitu kita disuruh untuk hanya pada kedalaman 8.300 sampai 8.600. Nah, kemudian kita pertama-tama itu untuk memasukkan eh, gamma ray-nya. Kita masukkan dulu gamma ray-nya. Nah, perbesar dulu supaya lebih enak. Nah, setelah kita masukkan gamma ray-nya, kita tentukan terlebih dahulu. Masuk, kemudian di shading. Ini untuk 0 dari gamma ray itu 0 sampai gamma ray itu kita estimasikan sebagai lana lagi sorry untuk shell. Kemudian dari gamma ray hingga 150 itu kita pakai di sandstone. Kita apply. Nah, oke, dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita tambahkan dulu untuk kolomnya di neutrek 1, 2. Nah, setelah itu di sini kita akan gunakan dari LLD dan MSVF. Nah, di mana LLD dan MSVF ini kita tarik saja. Nah, setelah itu yang kita gunakan lagi adalah ini NPHI sama RHOB. Data NPHI, kemudian row-nya. Nah, setelah itu kita shading kembali. Nah, ini kan overlook-nya. Kita mau ganti warna ini jadi warna lain, bisa terserah di color. Ini kan red, kita mau ganti terserah warna-warnanya. Nah, kemudian setelah itu kita shading terlebih dahulu untuk menentukan keterdapatan reservoirnya atau itu hidrokarbonnya. ROB, kemudian PHI, kita tentukan lagi shading tipenya dia. Ini konvensional atau terserah kita pakai ini. Nah, kita apply. Oke. Kemudian untuk di sini nanti adalah untuk tools jebakan hidrokarbonnya. Nah, setelah ini selesai, kita akan menggunakan skala yaitu supaya lebih jelas 1:100. Nah, supaya lebih jelas kita tarik pada problem set kita disuruh untuk pada kedalaman 8.000. Start dari 8.300. Nah, ini tips ya. 8.300 cari sampai 8.300. 8.300 besar lagi supaya lebih enak. Ya, 8.300. Nah, kita start dari sini. Nah, untuk penentuannya, pertama-tama kita harus input dan load data, kemudian cari yaitu kita tentukan dulu zona-zonanya atau topnya. Kita ambil. Nah, gunanya ini untuk apa? Untuk membatasi. Jika litologi ini kita dapatkan litologi apa, kemudian reservoirnya apa? Apakah dia mengandung hidrokarbon atau hanya mengandung air? Kemudian kita tentukan dulu Newtops. Nah, pada Newtops ini kita
suruh untuk menambahkan namanya, zone namanya. Nah, kita tambahkan di sini yaitu litologi. Litologi. Nah, litologi ini untuk nantinya kita mengetahui misalnya di sini gamma ray-nya. Dia gamma ray-nya semakin ke atas, semakin tinggi gamma ray-nya. Seperti kita lihat bisa lihat di bawah ini, di bawah dari kursor saya ini kan ada depth sama gamma ray. Dia semakin tinggi gamma ray-nya, maka dia akan semakin halus materialnya, yaitu akan semakin ke lempung. Jika dia gamma ray-nya semakin rendah, maka dia akan semakin ke batu pasir. Karena di sini kita hanya menggunakan dua parameter, yaitu lempung dan batu pasir. Nah, kemudian untuk ini kita telah memakan litologi. Nah, untuk zone-nya, zone name-nya dan zone top sama zone bottom-nya, kita harus lihat lagi dari kandungan NPHI sama ROB-nya dan juga LLD sama MSVL-nya. Dimana jikalau pada kandungan, di sini kan ada kandungannya. Kemudian jikalau LLD-nya dia lebih dominan atau lebih besar, ini yang garis warna merah, apalagi dia lebih besar daripada atau lebih dominan ke kanan atau lebih besar, itu dia memiliki cebakan yaitu seperti hidrokarbon. Dia dominan atau mengandung hidrokarbon. Namun apabila dia seperti ini, lebih dominan MsVl-nya, maka dia diasumsikan atau dianukan dia itu sebagai cebakan air atau mengandung air. Di mana saya perjelas lagi, LLD-nya lebih dominan, dia akan mengandung hidrokarbon. Jika MsVl yang lebih besar atau lebih dominan, dia hanya akan mengandung air. Nah, kita membuat, kemudian di sini kita start dari 8.300. Pada zone topnya, kita start dari 8.300. Kemudian zone bottomnya, kita lihat dari 8.000. Nah, untuk penentuan ini kita harus melihat dengan jeli dan kita lihat yaitu litologi yang paling dominan. Jikalau dia tidak, misalnya hanya sedikit seperti ini bisa kita asumsikan sebagai batu pasir yang lebih dominan. Cuman apabila sudah seperti ini dan seperti ini, apalagi seperti ini, dia sudah kita asumsikan dia sebagai batu lempung. Oke, kita lihat. Nah, apabila kursor kita tentukan seperti ini, dia di bawah akan bergerak. Itu akan memudahkan kita untuk mengetahui kedalaman keberapa ini. Oke, nah untuk pertama di 8.300 dia hingga ke di sini itu di kedalaman yaitu 8.306. Kita tulis sini 8.306. Nah, di sini dia untuk zone name-nya ini masih dia dominan karena gamma ray-nya dia lebih kecil, maka dia dominan pasir, yaitu batu pasir atau sand. Nah, kita namanya sebagai pasir. Kemudian dari 306 sini hingga di 309 dia dominan ke lempung. Ya, oke. Dari 306 sampai 309 dia lebih dominan ke lempung atau gamma ray-nya lebih tinggi. Lempung. Nah, kemudian dari 309 ini, dari 309 ke sini, dia lebih dominan ke batu pasir. Tulis pasir, karena gamma ray-nya lebih rendah kan. Dari 309 hingga berapa ini kita lihat di sini. Kita ambil di tab pertengahan ya, di tab transisi. Sampai di 8.314. 8.000 ini sorry 8.000 8.000 8.314 8.314. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut kita membagi batuan ini berdasarkan dari
kandungan-kandungan yang ada pada cebakan-cebakannya ya, agar tidak agar lebih efisien lah. Nah, kemudian di sini lagi kita dapatkan cebakan sedalam ini. Nah, ini kita asumsikan lagi sini sebagai batu pasir karena dia kenapa? Karena gambarnya dia begitu rendah. Nah, kita asumsikan dia dari sini ya supaya mewakili kandungan hidrokarbon atau air nanti yang di dalamnya. Nah, di sini kita lihat dia itu depth-nya 8.358. Kita masukkan pasir 8.359,8 sampai di sini sampai di 8.382 sampai di 8.382. Kemudian lanjut lagi dari 8.300. Nah, ini sudah berubah kan batuannya. Nah, kemudian di sini adalah kita gambarnya semakin tinggi, yaitu adalah batu lempung. Terus ini lempung. Nah, dia dari 8.382, 8.382 hingga kita ambil di bawah sini hingga yaitu 8.390 hingga 8.390. Kemudian kita lanjut terus. Nah, itu di mana kita mendapatkan cebakan, di situ kita harus menentukan batuan apa yang ada di situ. Kemudian dari 8.390, 8.390 hingga. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini dia ada pada 8.390. Nah, kita ambil 3.899 hingga 3.899 itu dia dominan ke karena gambarnya rendah, dia ke pasir. Nah, ke pasir. Kemudian kita lanjut lagi dari pasir. Nah, itu kita dapatkan lagi di sini lempung. Lempung dari mana? Jadi kita tulis dulu lempung. Dia dari 8.390. 8.000. Mohon maaf, sorry. Di sini 8.300. Nah, dari 8.399 hingga kita lihat hingga 8.408. 8.408. Nah, itu dia untuk lempung. Kemudian kita lanjut. Di sini dia ada lagi kita dapatkan batu pasir. Terus pasir dari 8.408 hingga dia di sini di 8.429. Jadi 8.429. Nah, ini kita menghitungnya harus satu-satu ya, agar dan harus teliti. Jangan sampai salah, karena kan nanti akan berakibat sangat fatal. Kemudian kita sudah mendapatkan sini batasnya. Kita batasi saja sampai di sini, karena kita tidak akan ambil semua, kita hanya mengambil yang ada potensinya saja. Nah, kemudian tadi dari 8.429 kan, sini 8.429, sini tadi 8.429 itu buat pasir. Nah, kita batasi saja sampai di lempungnya ini, panjang dia lempungnya sampai di dari 8.429. Ini masih dominan lempung semua sampai di sini. Sampai di
Terus dulu 8.429. Odds lempung. Nah, di sini dia 8.429. Sampai di sini dia di 8.477. Terus sampai di 8.477. Nah, kemudian di sini terdapat lagi batu pasir, namun karena tidak ada jebakannya, ya sebenarnya bisa saja kita ambil semua sampai di ketentuannya kita tadi sampai 8.600. Nah, sampai sini, namun kita untuk efisiennya saja karena kita tidak ambil juga untuk batuan yang ini, maka kita asumsikan saja yang kita akan pakai. Namun nanti apabila teman-teman ingin merekonstruksi semua, bisa. Itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Nah, untuk mengefisienkan waktu saja, ini kita plot lagi pada jebakan ini, kandungan truk karbon yang ini. Itu pada dari lempung, itu kedalamannya 8.486. Ini lempung dari 8.486 sampai, ambil saja di sini yang dia sangat hanya kecil, sampai 8.491. 8.491. Nah, oke, kita lanjut. Scroll lagi. Nah, di sini kita mendapatkan lagi kandungan pada dominan, yaitu batu pasir. Ini ada lempung, namun dia masih lebih dominan pada batu pasir pada kedalaman dari, kita ambil dari sini, dari 8.524. 8.524 sini pasir. 8.524 sampai di sini, yaitu 8.541. 8.541. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk terakhir itu dia ada pada batu pasir juga. Di sini kita ambil dari 8.593. 8.593 sampai di 8.600. Karena pada problem set itu kita hanya sampai dari 8.300 hingga 8.600. Oke. Apabila sudah, kita tentukan lagi untuk set zone colornya atau warnanya. Di sini berarti kita lihat karena ada 3, berarti ada typo atau kesalahan penulisan. Nah, ini pasir, ini. Dia ini pasir. Ini lagi pasir. Oke. Apabila sudah, kita langsung ubah colornya. Pasir, 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 pasir. Oke, kita ubah colornya itu. Oke, karena itu seperti tadi parir, itu sebenarnya pasir, dia kita kasih kuning. Lempung itu kita kasih warnanya lempung. Kita pakai si green, kemudian ini kita kasih gold. Oke. Oke. Nah, di sini ada litologi untuk topsnya. Oke, kita close. Nah, pada latihan satu ini kita akan lihat sini ada, kita refresh dulu. Ada kolom yaitu litologi, kita kasih masukkan saja sini. Nah, ini adalah litologi yang kita telah buat tadi. Nah, seperti ini nanti jadinya dari 8.300.
Nah, dari sini. Nah, setelah kita tentukan sudah litologinya, kemudian kita tentukan lagi untuk kandungan dari hidrokarbonnya. Caranya seperti apa? Sama lagi, input, load data, kita tentukan lagi zone-nya. Nah, kita lihat tadi ini yaitu neotops. Nah, ini kita tulis hidrokarbon. Kita kasih nama saja hidrokarbon. Nah, kemudian setelah kita kasih nama dia hidrokarbon, taruhin saja. Nah, karena di sini dia nanti kolom yang akan kita isi sebagai kolom hidrokarbon. Kita tentukan terlebih dahulu. Seperti ini. Apabila yang saya jelaskan dari awal tadi, LLD-nya lebih dominan, maka dia adalah memiliki jebakan yaitu hidrokarbon. Namun apabila MsFl-nya lebih dominan, dia itu biasanya adalah air. Oke, kita lihat dulu di sini pada kini 8300 ini. Untuk detailnya kita bisa kursor kita arahkan saja ke batas-batasnya seperti ini. Nah, otomatis di bawah itu, perhatikan bagian bawah itu, dia ada depth sama LLD, MsVL-nya itu akan ada nilainya begitu. Oke. Kita lihat lagi di sini layar 8300. Kita tetap tulis zona 8300. Kita lihat lagi sini 8300 hingga itu 8301,3801 itu adalah dominan itu air. Sampai 8301 itu adalah air. Kita kasih nama di sini air. Nah, kemudian dari 3000 dari ini saja dari 8301 sampai kita lihat lagi, kita kasih kursornya di sini sampai di 8303 itu adalah hidrokarbon. Nah, oke. Nah, hidrokarbon. Kemudian kita lihat lagi. Ini pada lapisan ini itu di sini dari mana? Dari 8305,5. Kita misalnya genapnya 8305. Nah, ini kita sudah lihat sini dominan dia adalah apa? Dia adalah hidrokarbon semua. Jadi dari sini 8305, di sini sudah hidrokarbon. Dia 8305 sampai walaupun kecil kita harus ambil yaitu 8306 Nah, itu adalah hidrokarbon. Nah, kemudian lanjut lagi di sini dari 8310 hingga 8314. Dia masih hidrokarbon. Nah, itu dari 8310 sampai 8314 tadi. Dia masih hidrokarbon. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini dia masih dominan hidrokarbon. Dia dari 8361 hidrokarbon. 8361 1360 di 1 sampai 8384. 8384. Ini dia hidrokarbon. Kemudian kita lanjut. Nah, dari sini dia tetap masih dominan hidrokarbonnya.
dari sini dari ketinggian dari kedalaman 8.389 hidrokarbon 8.389 hingga 8.405 itu adalah kandungannya adalah hidrokarbon. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini masih hidrokarbon juga. Dari ini itu dari 8.411 sampai, nah ini kita perhatikan, di bawah sini dia telah mengalami perubahan lagi. Maka kita stopkan ini, kita perbesar terlebih dahulu. Supaya jelas, 60. Nah, dari tadi kan dari 8.411 dari sini, 8.411 sampai, ya ini kita asumsikan dia sampai di sini, karena ini dia warna untuk MSVL-nya aja lebih dominan sampai di sini kan. Nah, ini udah sampai di 8.432. 8.432. Walaupun nanti ada koreksinya, namun seberapa kecil itu harus kita asumsikan semua. Ini adalah hidrokarbon. Kemudian sampai di sini 4.337, 8.437. Nah, ini dari 8.432 sampai 8.337 itu mengandung air. Nah, kemudian setelah itu sini kita tidak mendapatkan lagi. Nah, dari sini itu sudah kembali lagi, ini sudah kandungan lebih besar, yaitu kandungan dari airnya. Seperti yang kita lihat dia warna SVL-nya lebih dominan. Kita lihat kan, ini sudah warna ungu lebih dominan, maka ini adalah kandungannya yaitu air. Nah, ini masih dominan airnya kan. Ini tadi dominan yaitu minyak, maka ini yaitu dominan air dari 8.452 air 8.452 sampai 8.465 465. Nah, kemudian setelah itu lanjut lagi di sini. Ini masih dominan, dia MSFL-nya lebih besar daripada LLD-nya. Maka ini adalah kandungannya yaitu air. Dari 8.467 dari 8.467 67 hingga 8.472. 8.472. Oke. Ini dia mengandung air. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini ada kecil. Nah, ini dia sudah LLD-nya lebih dominan. Jadi dia telah mengandung hidrokarbon. Dari mana ini? Dari 8.487. 8.487. Nah, ini tipis ini hidrokarbon. Oke. Hidrokarbon. Kemudian di sini dia 8.409 sampai 8.489. Itu dia
mengandung hidrokarbon. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini lagi, ini dia tidak kelihatan ya teman-teman. Kita perbesar lagi sampai di 20 untuk memastikan. Nah, kita bisa asumsikan dari sini kita lihat warna merah. Merah itu adalah LLD. Dari bawah ini juga kita lihat warna merah. Jadi kita asumsikan ini sebagai kandungan hidrokarbon. Karena dia lebih dominan LLD. Tipis, beda tipis. Oke, kita kembali ke skala normal 100. Nah, kita masukkan ini adalah hidrokarbon. Dia dari mana? Oke, hidrokarbon. Nah, dia dari 8.526 sampai di 8.539. 8.539. Nah, oke, kita lanjut. Setelah itu, nah ini untuk kita hanya pada problem set ini kita diberikan sampai 8.600, maka dari jebakan ini kita sudah melihat ini adalah hidrokarbon dari 8.594 sampai 8.600. Ini kandungannya adalah hidrokarbon. Oke, setelah selesai semua, maka kita set color. Nah, set colornya itu ada dua, yaitu air sama hidrokarbon. Air itu kita simbolkan sky blue saja, biru. Sedangkan hidrokarbon kita simbolkan warna hijau. Hijau, ya spin green lah. Oke. Nah, kemudian ini sudah ada kan litologi hidrokarbon. Oke, kita close. Nah, kita sini kita refresh. Nah, kita tarik tadi ini hidrokarbon tops ke sini. Oke, maka telah jadilah kandungan-kandungan pada problem sheet itu. Di mana pada kedalaman 8.300 kita bisa mengasumsikan ada beberapa kandungan hidrokarbon dan ada beberapa asumsi bahwa ini kandungan air. Namun harus ada data lebih lanjut lagi mengenai ini. Dan pada tutorial ini saya hanya memberikan tutorial sampai di penggolongannya untuk menggolongkan apakah itu ada kandungan hidrokarbon atau tidak. Oke, nanti dia finishingnya akan seperti ini. Oke, ini ada kandungan air pada batu pasir, lempung, dan pasir. Kemudian ini dia mengandung hidrokarbon. Ya, kemudian dia lebih dominan ke air, menuju ke air. Nah, sampai di 8.600. Oke, sampai di sini. Oke. Stop share. Ya, mungkin sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Pertama-tama yang harus kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrizki Suwardi dengan nomor stambuk F1212061 Prodi S1 Teknik Geologi. Baik, di sini saya akan membuat tutorial menggunakan ArcGIS dengan membuat peta aliran sungai menggunakan metode Builder. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldrich Suwardi dengan nomor stambuk F121-20061 Prodi S1 Teknik Geologi. Baik, di sini saya akan membuat tutorial menggunakan ArcGIS dengan membuat peta aliran sungai menggunakan metode Builder. Selamat menyaksikan.